namanya juga sosial media ya. Jadi sosial media itu tempatnya bersosial, tapi lewat media. Kayak ada beberapa keresahan dalam ini gue, dalam pikiran gue. Nggak tahu semua orang ada keresahan ini apa enggak. Ada beberapa sosial media tuh yang kayak apa ya? Tiap gue ngebukanya itu kayak menimbulkan efek yang negatif gitu loh. Maksudnya kayak energi gue tuh terkuras. Energi gue tuh kayak emang seru, cuman energi gue tuh terkuras aja dengan sosial media ini gitu. Instagram itu kayak platformnya gue jelas, gue tahu siapa yang gue follow, siapa yang gue yang nggak follow, gue bisa ngaturnya. Mau dari explore, dari apa, kalau kita sering like konten yang A, yang berhubungan dengan A, pasti di explore-nya keluar-keluar yang tuh yang A. Kalau kita sering like yang B, kita keluar-keluar tuh yang B, yang maksudnya follow-nya tuh relate-nya ke sini. Tapi ada satu sosial media tuh kayak Twitter. Mungkin dari lu ada yang bermain Twitter. Latar belakangnya dulu gue tuh sering main Twitter, dan emang follower gue banyak di Twitter. Di Instagram gue juga nggak banyak followernya, tapi kayak gue prefer yang Twitter. Dulu sering main Twitter, gue sering nge-tweet, gue sering ini, sering like apa itu. Tapi sekarang tuh kayak gue mendapatkan efek setelah bermain sosial medianya ini tuh berbeda. Gue nggak tahu kenapa, karena apa lingkungan sosial gue di sosial medianya, ada apa lingkaran di sosial media gue ini, di Instagram, di Twitter itu apakah beda-beda apa gimana ya. Di Instagram gue merasa informasi positif atau biasa aja. Oh, kita tahu keadaan orang kayak gini, kita tahu kita tahu konten-konten orang tuh foto, oh bagus ya fotonya, atau mereka itu sharing pendapatnya dia yang kayak oh dia lagi di sini, jangan main ke sini, atau apapun itulah. Tapi kesan yang terdapatnya itu, yang efek yang gue dapatkan itu bahwa informasi positif, apresiasi, dan kebetulan gue tuh ngelihatnya tuh gue bisa ngindarin mana yang namanya yang kayak sosial media yang kayak negatif-negatif gitu loh. Tapi kalau di Twitter gue nggak tahu, gue nggak bisa. Di Twitter itu banyak dramanya, Twitter itu banyak debatnya, Twitter itu debatnya nggak habis-habis. Kayak ngerasa semua orang di Twitter itu paling pintar, ngerasa semuanya itu jago, ngerasa semua itu paling benar, paling pintar. Karena apalagi yang main Twitter, misalkan dia menganggap bahwa pendapat dia itu paling benar, dia nganggap gue lebih pintar daripada lu bego. Kesannya begitu ya. Gue nganggapnya terjadi kesenjangan. Senjangan itu gede banget. Apalagi di Twitter juga banyak SJW. Banyak di Twitter tuh banyak yang ngerasa paling hebat di Twitter itu. Karena dengan opini-opininya, oke, boleh aja gitu. Kayak di Twitter itu kayak, oke, kita bebas berpendapat. Iya, bebas berpendapat. Tapi terkadang gue masih percaya bahwa itu tuh nggak hanya pendapat doang, itu adalah konten. Gue masih menganggap itu dia itu ngupload kontennya itu berupa opini. Gue masih menganggap itu berupa opini, berupa kata-kata, kalimat, dan apapun itulah pendapatnya dia. Itu kontennya dia. Kalau kita sebagai Instagram kontennya kita itu yang kayak lebih besarnya itu foto, video gitu. Foto ada, foto yang lucu-lucu banyak. Tapi yang positifnya juga ada. Positifnya itu kayak yang video-video lawak-lawak, video-video yang lucu-lucu, yang video viral dan apa sebagainya. Tapi cara orang-orang membuat konten di Twitter itu tuh kadang-kadang tuh gue nggak sependapat sih. Gue nggak terlalu suka debat, gue nggak selalu suka menimbulkan konfrontasi gitulah. Gue nganggapnya ini personal ya. Terkesan tuh kayak apapun yang dilakukan orang tuh salah pokoknya. Bayangin ya contoh ya, misalkan kemarin tuh gue lihat, misalkan ada video di YouTube, ada video di Instagram, diambil, diupload ke Twitter, ntar dikritik. Diupload ke Twitter tuh gitu, nggak nyangka ya, bla 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 gitu. Dia bisa-bisanya gini, ribut, banyak lah tuh, ada debat tuh, banyak, terus like-nya banyak. Si pembuat kontennya ini menjatuhkan orang lain untuk membuat konten. Masalah hal-hal yang kecil tuh dibesar-besarkan. Dan itu kayak gue ngerasa kayak toxic gitu loh. Kayak ada, gue pernah lihat tweet anak-anak foto di kebun teh terus jatuh, nggak tahu jatuh tak apa, ada fotonya, rusaklah ini kebun teh, terus diupload sama doi, dikritik lah, apalah kritiknya itu. Pokoknya
intinya itu kayak itu rusak tanaman ininya gitu. Wah, pokoknya kayak itu yang lain tuh ikut gabung. Pokoknya rusak tanaman tehnya ikut gabung. Taman teh itu kan susah tumbuhnya, bla 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 bla. Dia nggak mikir apa ya petani-petani kita ini bla 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 bla. Nah, oke ya. Oke, nggak nyangka ya, dia TikTok, dari konten TikTok konten apa gitu, nggak nyangka ya, pokoknya dia ngerusak ini kayak, oh pikirkan petani, pikirkan apa gitu, pikirkan petani yang ini, pikirkan itu kayak, oh my god, ini masalah kecil doang, dulu besar-besarkan, dan gue ngerasa tuh kayak yang ngupload nih, ngambil nih konten dari TikTok ya kan, dia tuh gue ngerasa tuh kayak dia tuh seolah-olah aktivis, dia tuh seolah-olah tuh nggak pernah melakukan kesalahan yang kayak gitu. Nggak nyangka ya gitu-gitu. Gue wajar ya, gue dalam kehidupan sehari-hari gue pernah nginjak bunga nggak sengaja, bukan literally gue injak-injak itu bunga semua, nginjak semua. Kalau di Twitter mungkin bisa jadi ini orang ini nggak mikir ya, orang ini susah ini nanam bunga, dia tega-teganya nginjak ini gitu, nginjak bla 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 gitu. Adalah aktivis green apa gitu. Gue yakin ya, orang-orang yang kayak seolah-olah aktivis di Twitter ini gitu, di real life-nya itu, dia tuh nggak segitunya gitu. Dia tuh nggak segitunya dalam hidupnya. Kita tuh juga orang biasa gitu. Segitunya membela sebenarnya, kecuali mungkin lu aktivis apa ya, penyayang hewan gitu. Lu setiap harinya itu emang terlibat volunteer dalam menyelamatkan hewan-hewan, anjing-anjing atau kucing-kucing yang misalkan terdampar, yang nggak dipelihara, yang di jalanan atau apapun, lu volunteer atau apa, ya lu ngomong lah kayak gitu. Semua ini tuh aktivis, semua ini peduli sama yang sebenarnya, peduli sama kebun teh ini gitu. Lu siapa gitu? Lu emang enak, rasanya tuh enak kayak, ih anjir nggak mikir ya nih cewek ya gitu. Nggak enak tuh gituin orang tuh enak loh. Anjir nggak mikir ya nih cewek ini ya, kayak petani, bayangkan petani, gue bisa aja kayak gitu. Bayangkan petani nanam siang-siang, panas-panas setiap harinya merawat ini tanaman, merawat ini tumbuhan teh gitu. Teh yang bisa kita nikmati, dan teh itu kan susah tumbuhnya bertahun-tahun. Ih tega-teganya lu ya gitu. Gak nyangka gue jadi orang. Bisa aja gue, tapi enak kan gitu, enak karena kita nyalain orang, nunjuk orang. Udah disitulah kayak Twitter itu kayak ngasih kita wadah buat serasa elu aja yang paling benar gitu, serasa elu benar-benar bantuin gitu, memang benar-benar di real life ini lu bukan bacot doang ya, bukan ngetik doang ya, di real life lu emang peduli sama itu ini teh gitu, lu tuh peduli cuman sama like. Gue yakin ya, lu nih yakin ya, di konten kreator mungkin ini ya, lu peduli sama nge-like, sama retweet, sama follower Twitter lu. Gue yakin lu bangga dengan Twitter lu yang kayak, oh tweet gue viral, lu intention lu pasti itu sih. Segala ospek lah, ospek bocor dimasukin Twitter, diviralin lah apa gimana, itu tuh orang tuh haus konten. Wah ospek itu nggak baik, ospek itu nggak ini gitu, ospek itu bla 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 gitu. Orang ini nih ya, misalkan ospek itu nggak baik atau baik, gue yakin sih di salah satu orang yang meneriaki itu di Twitter ya, anjir ospek apa begitu. Misalkan ada yang kayak gitu ya, dia pernah ngospek orang, dia pernah ngebully ini si junior ini di sekolahnya dia pasti pernah. Cuman di Twitter aja dia sok-sok SJW, terus debat sama orang lain. Karena debat ini apa? Debat ini intensitasnya mana pemikiran kita yang paling benar, mana yang paling pintar, mana yang paling ini. Karena anak Twitter itu pintar-pintar, menganggap gitu. Anak Twitter pintar-pintar daripada anak Instagram. Mereka merasa yang paling pintar bahwa debat. Karena debat ini apa? Ini tuh bukan masalah benar apa enggaknya. Debat ini tuh biar dilihat orang bahwasanya gue yang paling pintar, gue yang paling hebat, gue yang paling tahu semuanya gitu. Merasa kalau menang debat itu kan ngerasa kayak apa ya? Prestis apa? Harga diri kita tuh naik gitu kan. Harga diri kita, anjir gue menang debat gitu. Gue menang ini. Padahal di Twitter doang. Real life gampang itu menjatuhkan orang itu gampang. Misalkan artis A sama artis B. Oh videonya bocor, skandal. Artis A ini videonya leak gitu kan, bocor ke publik. Artis B bocor ke publik. Ini tergantung nih komunitas-komunitasnya. Ada yang bocor videonya, terus orang-orang ini, fans-fansnya ini ngejaga, ngebela. Ada orang-orang ngebela bahwa
kasihan dia, pokoknya kita tuh semua harus jaga, jangan di inilah, namanya juga orang, atau kasihan ini, dia tuh nggak tahu, dia tuh nggak ini gitu, kasihan ini bla 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 bla. Ada satu lagi bocor ke publik videonya, dihina-hina, dicaci maki, lu jadi astagfirullahaladzim, apa gak kan orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang ini apa bla 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 bla. Kehidupan orang lo itu ngaruh di kehidupan real orang lo, itu ngaruh di kehidupan asli orang, dan dia tuh bisa depresi, dia tuh bisa ini gitu loh, bisa gitu. Makhluk Twitter yang kayak ngerasa makhluk yang berkeliaran di Twitter ini, lu salah satu berpartisipasi di dalam menjatuhkan kehidupan orang gitu, bikin orang down gitu, bikin orang, kita nggak tahu real life-nya kayak gimana jadinya orang itu. Lu dengan tetek ngetik gitu aja udah, yang di debat ini nih tuh mereka kadang-kadang debat berdua, siapa kayak yang debat itu, terus masuk orang satu debat. Pernah gue dulu gue layanin orang-orang yang kayak gitu, gue juga kayak gitu dulu, gue layanin, jadinya tuh kayak kita tuh kayak apa ya, kayak terkuras tuh energi gitu, tuh capek gitu. Itu yang gue rasain sih, capek. Tapi kalau gue menang, gue tuh ngerasa bangga gitu, bangga udah ngejatuhin orang, bangga udah ini mampus lu, udah kayak gitu-gitu. Bukan berarti di segala yang ada di Twitter itu buruk, enggak juga gitu. Karena di Twitter juga berpengaruh dalam pergerakan sosial gitu loh. Jika ada sesuatu yang misalkan ketidakadilan dalam ataupun dalam masyarakat, misalkan seperti contoh misalkan tindakan polisi yang kepada orang kulit hitam, misalkan yang hal-hal yang kayak gitu nggak adil, dan kita bisa bersuara dari sana, kita bisa ngirim kayak petisi atau apapun, bisa bersuara dari sana. Ada sesuatu yang mesti dibenarin lah dalam ekonomi, isu-isu apa gitu yang emang membantu masyarakat, itu kan membantu kita, membantu si korban, bukan hina-hina ya untuk membuat konten ya, maksudnya membantu yang misalkan lu ngangkat siapa gitu, membantu dia untuk dalam ke arah yang lebih baik, misalnya ke kehidupannya lebih baik. Misalkan ada bapak-bapak yang susah atau kayak gimana, ada seseorang yang susah, lo bisa tolong bantu ini, itu salah satunya kalau di Twitter ya. Dan itu bisa nolong orang gitu, lu nolong orang gitu, menghasilkan dampak yang positif lo bagi masyarakat lah gitu, masih bagi orang sekitar lu, dengan lu membantu aja gitu, dengan lu membantu retweet, bantu like, itu aja itu ada positifnya juga, banyak lah positifnya gitu. Tapi di samping itu kayak ya gimana lah. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Dengan like dan subscribe, dengan share video ini bisa membantu gua. Terima kasih.